Kembali lagi bersama kami tim IT SMK IPK Bethlehem. Di sini kami akan memberikan cara registrasi dan juga login ke ruang belajar SMK IPK Bethlehem. Nah, untuk melanjutkan ke registrasi, di sini kami sudah sediakan link register dan link login. Kita akan mulai dengan link register. Pertama-tama, kita copy dulu link registernya. Kalau sudah di copy, kita paste di browse. Di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, di sini kita sudah bisa lihat untuk register. Di sini bisa register sebagai siswa maupun sebagai pengajar. Kita coba sebagai pengajar. Kita masukkan dulu NIP. Nah, di sini saya masukkan NIP sebagai contoh. Dan nama lengkap ya, usahakan nama lengkap agar bisa muncul ke data guru. Bisa dilihat dari semua data-datanya. Bisa kita lihat data guru bisa menjadi lebih baik lagi kalau kita gunakan nama yang lengkap agar semua siswa bisa melihatnya dan bisa mengetahui mata pelajaran dari guru yang mana. Oke, kita masuk ke username. Di sini penting sekali kita gunakan username, yaitu alamat email yang aktif. Ya, bisa kita gunakan alamat email yang tidak aktif, tetapi itu agak sulit kalau kita akan mengirimkan pesan ke email yang bersangkutan. Usahakan email yang aktif. Nah, kita masukkan password dan klik register. Nah, di sini register sebagai pengajar belum bisa digunakannya, harus tunggu diaktifkan lagi oleh administrator. Kita masuk sebagai administrator untuk mengaktifkan username pengajar. Di sini kita masuk sebagai administrator, kita login. Nah, kita bisa lihat pengajar ada satu, pending pengajar ya, berarti kita klik yang pending pengajar. Nah, di sini kita harus centang dulu dari pendingnya. Kita centang pengajarnya. Habis itu kita pilih status, kita aktifkan. Kita aktif dan kita klik upload atau update ya, update. Nah, setelah itu kita bisa cek pengajar. Yang mana pengajar yang sudah aktif, kita bisa cek. Nah, di sini pengajar yang sudah aktif, kita bisa lihat yang NIP yang tadi kita masukkan sesuai ya, berarti sudah aktif. Oke, kita log out. Kita log out dan coba kita masuk dengan email pengajar, email yang tadi sudah kita buat, yang kita register. Oke, kita masukkan password, kita login. Dan yang paling penting setelah kita login, kita harus mengatur jadwal mengajar. Jadwal mengajar paling penting karena di situ kita bisa tahu di mana kelas yang kita mengajar dan mata pelajaran apa yang kita ambil. Di sini kita klik jadwal mengajar. Kita bisa lihat hari mengajar ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sini saya gunakan hari Jumat. Saya pilih hari Jumat, pilih kelas. Karena saya di TKJ A dan B kelas 10, saya pilih kelas 10 TKJ A. Di hari Jumat program dasar saya ngajar. Di sini kita masukkan jam mengajarnya. Kita usahakan setiap jam dan menit itu dibatasi dengan titik 2. Jadi 09.235 ya, seperti begitu ya. Dan juga jam selesainya antara jam dan menitnya kita batasinya dengan titik 2. Oke, kita klik simpan. Dan kita bisa lihat sudah berhasil disimpannya. Kita close dulu. Kita juga bisa menambahkan mata pelajaran yang sama di hari yang sama di kelas yang berbeda. Oke, di sini kita akan tambahkan lagi di hari Jumat
mata pelajaran yang sama, kelasnya di TKJB. Yang tadi TKJA ya, sekarang TKJB. Di sini saya pilih mata pelajaran yang sama, program dasar, dan waktunya pasti berbeda ya. Karena habis mengajar TKJA, pindah lagi TKJB, berarti jamnya berbeda. Jangan lupa setiap jam dan menit dibatasi dengan titik 2. Oke, kita klik simpan. Nah, berhasil disimpannya. Kita klik close. Nah, nanti muncul ya, kita tunggu sedikit. Nah, sudah muncul. Nah, kalau kita merasa ada yang salah antara jam, kita bisa edit antara jam atau mapel atau kelas. Kita bisa klik edit dan kita bisa berubah. Oke. Sekarang kita coba memberikan materi. Di sini kita coba memberikan materi kepada siswa. Nah, di sini ini sebagai contoh aja. Nah, saya kasih judulnya foto bersama. Untuk program dasar kelas 10, saya masukkan file materi. Ini contoh, karena untuk materinya bisa untuk format dokumen, Excel, picture, yang JPG atau kita bisa lihat sendiri di situ ada formatnya. Oke, kita klik simpan, dan di sini kita bisa lihat kalau materinya belum terbit ya. Kita harus terbit dulu. Nah, kita terbitkan, update. Setelah kita update, berarti materinya sudah muncul ke siswa. Nah, coba kita logout, kita masuk sebagai siswa ya, untuk kita cek materi. Dan sebelum kita masuk ke siswa, perlu juga siswa untuk register atau registrasi. Oke, kita registrasi sebagai siswa. Kita masukkan listnya dulu. Nah, kita coba masukkan list, dan juga kita masukkan nama siswa. Di sini kita buat nama siswa ya, baru ya. Kita masukkan nama siswa, jenis kelamin, tahun masuk ya, dan kita pilih kelas, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, kita pilih agama, alamat, username juga sama. Kita harus gunakan, siswa juga harus gunakan username-nya itu email yang aktif atau yang tidak aktif, asal diingat. Tapi disarankan yang aktif ya. Oke, kita masukkan password. Kita masukkan password lagi, dan kita register atau registrasi data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini sama, semua pendaftaran pengajar maupun siswa harus diaktifkan oleh administrator. Itu untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang mendaftar. Kalau ada orang dari luar yang mendaftar, kita bisa tahu dan tidak kita aktifkan. Oke, kita masuk sebagai administrator untuk mengaktifkan siswa. Nah, di sini kita coba dulu ya, login sebagai siswa. Apa mau masuk tanpa diregistrasi, diaktifkan sama administrator. Nah, maaf, peserta tidak aktif ya. Kita masuk sebagai administrator, dan di sini bisa dilihat ada satu siswa yang pending siswa. Nah, di sini kita aktifkan sama, dicentang dulu dan diaktifkan update. Nah, sudah masuk siswa yang sudah kita daftarkan tadi, yang registrasi tadi sudah masuk, dan kita bisa log out dan masuk sebagai siswa. Nah, di sini masuk sebagai siswa, kita masukkan email yang sudah didaftar tadi dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Kita login. Oke, di sini coba kita cek materi yang sudah diberikan tadi. Untuk melihat materi harus kita klik detail. Nah, di detail ini muncul materi yang sudah diberikan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa download materinya.
Kita download dulu materi. Nah, tadi materi yang kita masukkan itu berupa foto atau format JPG. Kita langsung lihat. Nah, sama kan dengan yang tadi sudah kita upload. Nah, di sini siswa juga bisa menulis komentar terkait dengan materi yang sudah diberikan guru. Atau ada pertanyaan dari siswa yang bisa dibuat di kolom komentar. Nah, di post komentar. Di sini kita bisa lihat komentar dari siswa sudah masuk. Nah, untuk komentar dari siswa kalau sudah masuk ke materi yang kita dikasih oleh guru bisa membalasnya. Dan kita akan coba masuk sebagai guru. Nah, di sini kita lihat dulu materi lainnya belum ada. Oke. Nah, kita close dulu. Kita log out, kita masuk sebagai guru untuk melihat komentar tadi dari siswa. Masuk sebagai guru atau pengajar. Kita masukkan sama ya email sebagai username dan password yang sudah kita daftarkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan pengajar. Kita bisa lihat materi. Kita bisa lihat materi yang tadi. Nah, kita juga sama klik detail. Di sini kita sudah bisa lihat komentar dari siswa yang tadi sudah mendownload materinya, dan mungkin ada pertanyaan bisa dikasih di kolom komentar. Dan sebagai guru kita pun bisa membalas komentar dari siswa. Kita bisa membalas komentarnya itu ya. Jadi setiap kali pertanyaan dari siswa di dalam ruang belajarnya SMK IPK Bethlehem, di situ kami sebagai guru bisa membalas komentarnya itu atau menjawab pertanyaan dari setiap komentar dari siswa. Jadi lebih mempermudah guru untuk memberi penjelasan singkat tentang materi yang diberikan kepada siswa secara online. Dan penjelasannya itu bisa muncul ke setiap siswa karena kita komentar di materi itu akan muncul ke setiap siswa di kelas yang sama. Nah, di sini kita sudah bisa lihat untuk komentar guru atau balasan komentar ya guru untuk siswa sudah bisa kita lihat. Kita juga bisa lihat berapa yang sudah mendownload materinya, semuanya bisa terlihat ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini juga kita bisa memberikan tugas. Tugas ini bisa kita berikan tugas esai, pilihan ganda, semuanya bisa kita buat di kolom tugas. Nah, di sini kita bisa pilih kelas ya. Bisa kita pilih judul kelasnya sesuai dengan kelas yang kita mengajar. Dan juga kita bisa memberikan info. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada tugas esai, ada tugas pilihan ganda. Oke, kita akan masuk ke pesan. Nah, di sini kita bisa buat pesannya langsung kepada siswa dengan email yang aktif. Ya, jadi email atau nama. Tapi biasanya kalau kita mau langsung ke emailnya bisa, kita gunakan email siswa yang terdaftar tadi yang aktif. Nah, di situ kita bisa mengirim pesannya langsung. Kita pergi ke fitur pengajar. Kita coba lihat fitur pengajar. Nah, di sini pengajar yang aktif, pengajar yang sudah terdaftar, yang siap memberikan materi, dan pengajar yang sudah aktif, yang sudah diverifikasi sama administrator untuk siap mengajar. Nah, di sini kita bisa lihat data lengkapnya pegawai atau pengajar. Ya, oke, kita bisa lihat detailnya. Oke, kita juga bisa lihat mata pelajaran yang diambil. Nah, sekarang kita lihat pengumuman. Jadi setiap guru maupun administrator bisa membuat pengumuman. Nah, mungkin di mana guru lagi berhalangan ke kantor karena ada urusan lain atau sakit, bisa memberikan materi lewat ruang belajar SMK IPK Bethlehem dan memberikan pengumuman. Nah, seperti ini ya hasil pengumuman. Oke, saya rasa sekian dulu, dan terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.